Jumpa lagi kawan dengan ceritaku. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Kali ini cerita fiktif tapi seru dan semoga terhibur. Sungguh tak pernah terbayang sebelumnya di benakku bisa mencintai dua orang sekaligus. Aku tahu ini salah, tetapi yang aku tahu adalah bagaimana bisa memilih dia tanpa menyakiti hatimu. Namaku Amelia. Aku punya kekasih yang aku sayangi, tetapi aku tak dapat menolak kedekatanku dengan Dedi ini. Diam-diam 3 bulan ini kami jalan ke sana kemari berdua. Dedi adalah sosok pria yang belum lama ini dekat denganku. Sebenarnya kami sudah saling kenal cukup lama, tetapi tidak ada yang menyadari mulai kapan perasaan kagum dan sayang itu muncul. Bang, besok kita jadi ke pantai? Tanyaku sambil tetap asik dengan ponsel di genggamanku. Nggak jadi ah, kamu sibuk sendiri gitu, candanya sambil mengacak-acak rambutku. Aku sendiri memanggilnya abang karena ia memang sangat perhatian padaku. Usia kami berbeda 5 tahun dan ia tahu benar bagaimana cara memanjakan aku. Aku dan Bang Dedi saling menghujani satu sama lain dengan perhatian, menjaga dan bercanda. Kami seperti sepasang kekasih yang saling mengagumi satu sama lain. Tak pernah kehabisan bahan cerita dan seperti bisa saling menutupi kekurangan masing-masing. Kekasihku, sebenarnya aku mencintainya. Kami toh sudah jalan lebih dari 2 tahun lamanya, tetapi entah kenapa kami seperti orang asing yang tak punya chemistry satu sama lain. Bercanda saja kami jarang, tetapi ajaibnya kami bisa bertahan dalam hubungan untuk sekian lama. Lalu mengapa harus dipertahankan? Pertanyaan tersebut selalu mengganggu setiap saat. Sayangnya hingga kini aku tak juga tahu jawabannya. Kamu tahu, setiap ada di dekatmu aku selalu ingin memelukmu. Serasa tak ingin melepaskanmu, kata Dedi saat kami menikmati matahari tenggelam di pantai sore itu, dan aku terdiam. Aku tak dapat berkata apa-apa dan menikmati pelukannya. Namun ada sedikit rasa tak nyaman juga di dalam hatiku. Aku teringat pada kasihku yang entah hari ini sedang ngapain, hehe. Tetapi setidaknya memang aku merasa bersalah padanya. Dan kian hari rasa bersalah itu semakin besar. Kutanyakan rasa galauku pada Bang Dedi. Bang, sampai kapan memangnya kita harus begini terus? Tanyaku. Maksudmu itu apa? Ya sampai selamanya lah, kata Dedi. Bukan begitu, tapi aku butuh kepastian, Bang. Kita nggak bisa seperti ini terus. Kita butuh kejelasan hubungan, kataku lagi melepaskan pelukannya dan kemudian menatap dalam matanya. Aku tahu maksudmu, tetapi aku sendiri tak tahu harus bagaimana saat ini. Lebih baik kita jalani saja dulu ya. Dedi meraih tanganku, memainkan rambutku dengan lembut. Aku tetap membisu, tak tahu harus berkata apa padanya. Nah, Amelia, tante itu senang loh. Riko bisa jalan dengan Amelia sekian lama. Maksud hati sih kalian lekas meresmikan hubungan saja, kata Tante Lia saat mengajakku ngopi sore itu. Aku
Aku nyaris tersedak. Tak pernah terpikir sebelumnya di benakku Tante Lia akan ngobrol tentang hal itu. Oh iya, Tante Lia adalah ibu Riko, kekasihku. Sebenarnya ia juga adalah teman ibuku. Jadi ceritanya dulu memang kami sengaja dikenalkan. Riko sendiri hanya senyum-senyum duduk di sampingku, tak berkomentar apa-apa, dan aku tak bisa menebak apa yang ada di dalam pikirannya. Iya, beneran nih, Tante sudah bicara sama Mama dan Papamu. Mereka setuju kok kalau kalian segera menikah tahun ini. Kami sudah tak sabar ingin menikah cucu, ungkap Tante Lia sambil tertawa senang hatinya. Aku menanggapinya dengan senyum. Yang aku tak tahu itu apa. Aku hanya tak tahu harus berkata apa. Bang, aku mau dinikahin nih, kataku pada Devi. Ia terdiam. Maksudmu dengan dinikahin itu apa? Ia bertanya balik. Ya, orang tuaku dan Tante Lia setuju kalau aku dan Riko segera menikah. Mereka malah sudah merencanakan hal itu tahun ini. Lalu kamu bilang apa? Wajah Devi mulai serius. Ia meninggalkan kesibukannya dan tampak mulai khawatir. Ya, aku nggak bilang apa-apa sih, tapi apa? Kamu bilang nggak mau kan? Ia semakin besar. Aku rasa aku nggak bisa menolaknya, Bang. Aku memalingkan wajah darinya. Aku takut melihat kekecewaan di wajahnya. Aku balik dulu ya, Mel. Aku ada perlu. Aku sudah menyangka ini akan terjadi. Jadi kecewa dan terluka. Aku harus bagaimana? Berpikir selama beberapa detik. Kemudian aku mengejarnya. Bang, tunggu, kataku. Gimana kalau kita kawin lagi? Aku tak pernah menyangka bahwa kalimat ini akan keluar dari mulutku. Namun nyatanya keluar juga. Bang Deddy terdiam dan tak berpaling padaku. Menghentikan langkahku dan menunggu ia berbalik dan memelukku. Ia tak pernah berbalik. Ia meneruskan langkahnya dan memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Kamu cantik loh nak, Amelia, dengan busana pengantin ini, kata Tante Lia padaku. Mama mengangguk setuju. Aku pun tersipu di depan mereka. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Riko. Hari yang diharap-harapkan oleh banyak orang untuk melihatku bahagia. Kalau dipikir-pikir, aku sebenarnya beruntung. Bisa menikah dengan orang yang aku cinta, direstui dan didukung oleh keluarga. Tetapi seperti ada yang hilang di dalam hatiku. Jadi mereka entah kemana ia pergi setelah hari itu. Aku tak pernah melihatnya dan mendengar kabarnya lagi. Ia seperti lenyap di telan bumi. Aku sendiri tak berniat mencarinya, karena aku pikir ia akan berbalik dan memelukku. Biarlah, mungkin ini memang sudah jadi ketentuan Sang Pencipta. Semoga aku kuat menjalani dan akan kunikmati perjalanan kisah hidup ini.